Halo semua. Halo, balik lagi di acara Pengemis. Pengalaman Misteri. Misteri. Oke, sekarang kita mau Kak Deden biar cerita ya. Ada pengalaman apa nih yang kemarin-kemarin kan sempet syuting apa gitu ya? Ya, Eh, ini mau cerita pengalaman waktu syuting. ya. Nanti filmnya apa bisa lihat di deskripsi ya ininya. Jadi waktu itu aku syuting sama Ali Zainal sama beberapa pemain pendatang baru. Nah, lokasinya aja udah serem nih. Lokasinya itu di samping TPU Kampung Kandang. Jadi ibaratnya bener-bener di situ kan ada komplek pemakaman umum yang Muslim sendiri, yang Kristen sendiri. Nah, rumahnya ini pas di sebelahnya di situ. Wow. Nah, rumahnya ini arsitekturnya klasik. Jadi banyak barang-barang klasik, benda-benda klasik tuh. Kayak barang-barang antik gitu kali ya. Dia Wah, kolektor itu sih lah, rata-rata kolektor. Mulai dari keadaan ya. meja itu dengan kayu yang utuh, yang tebel banget. Nah, itu. Kemudian di situ ada lukisan-lukisan, banyak banget lukisan. Sampai lemari kuno yang udah ratusan tahun. Lukisan itu tuh. Terus banyak pokoknya benda-benda yang kolektor dari yang punya rumah itu. Nah, singkat ceritanya, kita itu syuting dari awal sebenarnya ada gangguan, cuman nggak tahu dicuekin atau gimana. Tetap ini kita jalani syuting. Mulai ketika awal baru mulai syuting itu scene-nya si Ali Zainal itu mobilnya ketabrak. Jadi adegannya sebenarnya satu tim, bukan ketabrak mobil lain, tapi adegannya di jalan dan itu maksudnya nggak sesuai perencanaan lah. Jadi nabrak si mobil. Iya. Akhirnya si Ali Zainal sempet bete gitu sama Pimpronya. Kok kayak gini sih ini. Yaudah Pimpronya bilang tanggung jawab, nanti bakal diberesin lah masalah itu. Nah, kemudian temanku dari salah satu pemain, nanti lihat aja di filmnya itu, salah satu orang yang rambutnya kribo, dia punya indra keenam. Kata dia bisa lihat dong, bisa tahu dong. Kata dia sih gitu. Dia Terus waktu dia bilang apa? ketemu ngobrol terus mancing-mancing ini, Dem, kamu ngerasa nggak ruangan ini ada yang aneh gitu? Iya tahu, aku bilang gitu. Sok tahu aja gitu. Aku cuman ngerasa gini teorinya, bahwa di mana di situ ada benda-benda antik yang usianya udah ratusan tahun. Lukisan biasanya ada biasa ya. Ada lukisan, ada patung, ada lemari tua. Patung. Terus aku bilang, tuh di situ di benda-benda ini gitu. Dia bilang iya benar gitu. Habis itu kita syuting biasa-biasa ngobrol, kan rumahnya 2 lantai. Itu base camp kita, tempat wardrobe segala macam tuh di lantai 2. Nah, kita waktu itu adegan di bawah, kita turun. Kemudian salah satu pemain yang cewek ini mau sholat. Yaudah, di lantai 2 aja, dia jalan sendiri. Nah, udah wudhu segala macam, dia sholat di situ tuh di lantai 2. Dia ngelihat mbak wardrobe-nya, dia nanya lah, itu mbak kiblatnya arah mana? Tambahnya, katanya sih mbaknya ngebelakangin, jadi nggak ngeliat wajahnya. Jadi menyerupai. Cuma nunjuk begitu, nunjuk itu. Akhirnya dia sholat lah ngadep situ. Bener nggak itu hadapnya? Nah, gini, ketika dia udah selesai sholat, pemain yang satunya cewek naik, bilang gini, kamu kenapa sholatnya ngadep ke sana? Tuh kan? Gitu. Loh, tadi aku dikasih tahu sama mbak wardrobe-nya. Ih, gimana sih mbaknya kalau nggak tahu jangan kayak gitu dong. Akhirnya mbak wardrobe-nya dipanggil, mbak, dia naik lah. Diomelin tuh ini, mbak,
kalau nggak tahu kiblat jangan kayak gitu dong. Saya harus ngulang lagi nih. Jangan ngasih tahu tapi salah. Mendingan kalau nggak tahu Dikerjain. jangan bilang tahu gitu. Jadi akhirnya mbaknya ini bilang, siapa yang kesini? Ya mbaknya wardrobe itu bilang, dari tadi saya di lokasi gitu, di bawah gitu. Loh, Langsung dong tadi shock. yang saya ajak ngobrol siapa gitu. Akhirnya gempar. Nah, si cewek itu akhirnya histeris kan, teriak. Akhirnya semua tim naik ke atas. Ada apa sih ini? Itu sore sekitar jam-jam 5 ya. Gitu. Jadi si makhluk ini konon katanya menyerupai mbak yang wardrobe ini. Jadi ketika dia diajak ngobrol, dia membelakangi badan cuma nunjuk begini. Iya. Tuh, nah, sampai Karena akhirnya sebenarnya nih ya, kalau misalnya kita bisa lihat mereka dengan rupa misalnya menyerupai yang lain, ada loh satu perbedaannya. Dari mana? apa? Dari muka sama memang. Yang dikatakan muka tuh yang mana? Mau tahu nggak? Muka itu adalah ini muka. Jadi kalau misalnya makhluk yang kayak gitu bisa nyerupai kita atau siapapun, tapi dia tidak bisa ada ininya. Kita kan ada belahan dua ini ya. Ini dia nggak akan ada ini akan lurus. Nah itu bedanya. Jadi kita lihat muka dia ininya rata. Jadi istilahnya dia dikenalnya dengan muka rata. Muka rata tuh bentuk sama, yang lain mata apa, tapi ininya rata. Nah itu berarti udah jelas bukan orang gitu. Ya lanjut lagi. Jadi sampai akhirnya setelah itu kan kita nggak mau ya ada kenapa-napa, karena masih ada beberapa adegan yang berkaitan, karena ceritanya juga untuk film misteri, yaitu Urban Legend Nyi Blorok gitu. Kemudian jadi set lokasinya juga emang harus sesuai ya. Sampai akhirnya ya udahlah manggil orang pinter buat jagain kita gitu, karena kita tetap harus nyelesain syuting itu gitu. Kemudian malamnya kita lagi syuting, digangguin, sering bocor suara yang aneh-aneh gitu. Nah ketika misalnya lagi syuting begini, tiba-tiba ada yang ketawa, sutradara marah dong. Iya. Itu siapa itu cekikikan gitu kan? Benar. Dicarilah sama Pimpro, nggak ada. Udah ulang lagi lah. Nah itu akhirnya ya udah sampai dijagain orang pintar supaya baru lancar ya. Supaya ini selesai, tidak murur-murur sampai tambah hari segala macam. Intinya gitu. Mungkin pesan saya bahwa sekalipun itu di tempat yang angker, kita tahu kan di situ tempat angker, ya kita tetap berdoa, tetap kita ibadah sesuai agama kita masing-masing. Terus apa ya, intinya yang penting kita tidak sembrono, istilahnya kayak ngucap ngomong kotor. Iya, jaga ini ya, jaga perilaku deh ya. Intinya begitu. Terus ini sih bahwa kalau ibaratnya itu kan pengalaman dari pemain yang lain. Alhamdulillah aku tidak mengalami hal yang macam-macam. Artinya secara pribadi aku tidak mengalami gangguan, tapi memang dari segi tim ini banyak gangguan dan cobaan lah, intinya gitu. Iya, berarti kita harus kuat juga. Sebenarnya sih kita harus lebih kuat dari mereka. Jadi mereka nggak akan berani. Tapi mana orang yang merasa dirinya lemah, lebih lemah dari mereka, nah itu yang mereka serang. Jadi aura, mereka bisa baca aura kita. Nih aura kita lagi di atas mereka apa di bawah mereka. Nah itu mereka bisa tahu, dan mana-mana yang mereka serang nanti mereka bisa milih gitu. Makanya kita, kalau kita nggak kena ya kita berarti kuat dan keimanan kita kuat gitu. Ya. Jadi mungkin mereka ngelihat secara spiritual ya, masing-masing orang ini ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi mungkin kan aura yang lemah ini cenderung gangguannya lebih kuat gitu, lebih dipakai inilah, diganggu. Dia karena gini, makhluk itu bisa menampakkan
pada orang yang lemah itu loh. Satu kuncinya di situ ya. Kenapa dia bisa nampakin aura dia lebih tinggi daripada aura yang si orang itu. Nah kalau yang dia aura kita lebih kuat, dia kalah, justru dia nggak bisa nampakin apapun, dia nggak bisa karena kita lebih kuat gitu. Jadi kita perang-perangan tuh, kita mesti lebih keberanian kita gitu, dan kita mesti sadar diri kita khalifah di dunia ini. Jadi kalau khalifah itu artinya kan Tuhan udah kasih kita di sini sebagai pemimpin. Jadi mereka sebenarnya di bawah kita gitu. Jadi kita mesti tahu posisi kita sehingga mereka juga jadi nggak kalah gitu. Jadi nggak kalau misalnya kita ya berada di bawah mereka, ya itu mereka yang menang gitu. Betul sekali. Oke. Ya teman-teman, mungkin cerita kita cukup sampai di sini. Jangan lupa kalau kalian suka tekan tombol subscribe, like dan komen. Kemudian kita akan tampilkan cerita-cerita misteri ini lainnya, di setiap malam Jumat. Jadi sampai ketemu lagi dengan kami berdua. Dadah.